Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Irsa Hayatul Ulfa dengan NIM 240210166 dari kelas 2D Administrasi Publik. Di dalam video ini, saya akan membahas salah satu topik penting yang berkaitan langsung dengan fungsi pelayanan, yaitu konsep barang publik. Teman-teman, kalian tahu tidak? Ternyata fasilitas umum yang kita gunakan seperti jalan raya, lampu penerang jalan, itu termasuk ke dalam barang publik. Mengapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak ya penjelasan yang akan saya tampilkan. Barang publik adalah barang atau layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas. Karena sektor swasta tidak memiliki insentif ekonomi yang memadai untuk menyediakannya. Barang publik dianggap sebagai komponen penting dari pelayanan publik karena bersifat kolektif dan menyangkut kepentingan umum. Barang publik bisa digunakan oleh siapa saja tanpa mengurangi manfaatnya bagi orang lain. Dalam kajian administrasi publik, barang publik sering dikaitkan dengan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar warganya. Barang publik tersebut memiliki dua karakteristik. Yang pertama bersifat non-rival, tidak bersaing, yang berarti barang yang digunakan oleh satu orang tanpa mengurangi ketersediaan atau manfaatnya kepada orang lain. Contohnya, ketika seseorang menikmati cahaya lampu malam, orang lain juga bisa menikmatinya tanpa harus mengurangi terang cahayanya. Yang kedua, bersifat non-excludable, tidak bisa dikecualikan, yang artinya barang yang tidak mungkin untuk mencegah orang lain menggunakannya, bahkan jika mereka belum membayarnya. Contoh seperti sistem pertahanan negara yang melindungi semua warga negara tanpa memandang apakah mereka sudah membayar pajak atau tidak. Selanjutnya, teori yang melandasi barang publik. Yang pertama, teori kegagalan pasar. Teori kegagalan pasar ini menjelaskan bahwa pasar tidak dapat menyediakan barang publik secara efisien karena sifatnya yang non-persaingan dan tidak dapat dikecualikan. Karena sifat-sifat ini, barang publik mengalami masalah free rider, yaitu banyak orang yang memanfaatkan barang publik tanpa membayarnya. Hal ini menyebabkan kegagalan pasar untuk menyediakan barang publik secara optimal. Yang kedua, teori Paul Samuelson atau teori barang publik. Ekonom Paul Samuelson mengembangkan teori yang menyatakan barang publik tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Menurut Samuelson, karena sifat barang publik ini, jika pemerintah tidak menyediakan barang tersebut, konsumen akan cenderung menghindari pembayaran atau masalah free rider, sehingga barang tersebut tidak akan disediakan secara cukup oleh pasar. Yang ketiga, ada teori keadilan sosial. Salah satu ahli seperti John mengatakan bahwa barang publik juga terkait dengan keadilan sosial. Menurut beliau, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang-barang yang sangat dibutuhkan seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan dapat diakses oleh semua orang, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Negara harus bisa memastikan bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang baik tanpa memandang status ekonomi keluarganya. Selanjutnya, peran negara dalam konsep barang publik. Pertama, negara berperan sebagai penyedia barang publik. Pemerintah membangun jalan raya, menyediakan pertahanan negara, dan menjaga ruang terbuka hijau agar bisa diakses semua warga. Yang kedua, negara juga menjadi pengatur atau regulator. Pemerintah membuat aturan agar barang publik tidak disalahgunakan dan tetap bisa dimanfaatkan secara adil. Misalnya, aturan penggunaan taman kota atau pengelolaan sampah di tempat umum. Ketiga, negara berperan sebagai pendana. Barang publik dibiayai dari anggaran negara atau daerah yang berasal dari pajak masyarakat. Artinya, semua warga ikut berkontribusi secara tidak langsung untuk barang publik yang mereka nikmati. Dan terakhir, negara juga menjadi pengawas, memastikan barang publik tetap tersedia, bersih,
aman, dan berfungsi dengan baik kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan barang publik. Meskipun barang publik memiliki manfaat besar bagi masyarakat, dalam praktiknya, pengelolaan barang publik bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi pemerintah dan lembaga publik dalam menyediakan dan menjaga barang publik tetap tersedia dan berfungsi secara optimal. Yang pertama, masalah free rider. Barang publik bersifat non-excludable sehingga siapa saja bisa menggunakannya meskipun tidak membayar atau merawatnya. Kedua, terbatasnya anggaran. Pemerintah harus membagi anggaran untuk berbagai sektor, sehingga penyediaan dan pemeliharaan barang publik bisa terbatas. Akibatnya, banyak fasilitas publik yang diperbaiki atau tidak dibangun secara merata. Yang ketiga, korupsi atau salah kelola. Dalam beberapa kasus, pengelolaan barang publik terhambat karena adanya korupsi, penyalahgunaan dana, atau perencanaan yang tidak tepat. Hal ini menyebabkan barang publik tidak sesuai kebutuhan masyarakat atau bahkan tidak digunakan. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, teman-teman sudah bisa memahami kan kalau barang publik itu bukan sekedar fasilitas, melainkan wujud nyata dari kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Karena itulah penting bagi kita sebagai warga negara untuk tidak hanya memanfaatkannya, tetapi juga ikut menjaga fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah. Akhir kata, mari kita tutup dengan senyum dan hati yang bergembira. Semoga ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat sepanjang waktu. Saya, Irza Hayatul Ulfa, berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyimak video ini. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.